بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan Allah tabaraka wa ta'ala di tempat ini yang merupakan salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita dari pembacaan dari risalah Wadhifatul Abtal Al-Musabaqah ila Fadailil A'mal. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keutamaan suratul Ikhlas, bahwa suratul Ikhlas bagi seorang yang membacanya menyamai sepertiga Al-Quranul Karim, yang menunjukkan besarnya pahala orang yang membacanya. Dan telah kita jelaskan pula penjelasan dari para ulama tentang mengapa suratul Ikhlas disebut sebagai surah yang menyamai sepertiga Al-Quranul Karim. Disebabkan karena surah ini secara khusus menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka suratul Ikhlas ini menjelaskan tentang Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan setiap makhluk bergantung kepadanya, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi makhluknya untuk memuliakan dan mengagungkannya. Oleh karena itu, membaca suratul Ikhlas menjelaskan tentang sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini disebutkan dalam sekian banyak amalan. Kita dianjurkan membaca suratul Ikhlas dan menjadikannya sebagai zikir pagi petang. Dan dianjurkan membaca suratul Ikhlas sebelum tidur bersama dengan al-mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kita dianjurkan membaca suratul Ikhlas pada sebagian amalan-amalan salat, seperti pada salat 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sesudah tawaf, pada salat tawaf, dan masih banyak lagi dari amalan-amalan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan dan mengangkat seorang menjadi pimpinan pasukan itu, maka dalam perjalanan pimpinan pasukan ini setiap kali dia mengimami salat,
dia selalu mengakhiri bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Setelah dia membaca Al-Fatihah, membaca surah, sebelum dia ruku', maka dia mengakhiri bacaannya dengan qul huwallahu ahad sampai mereka pulang. Pada saat mereka kembali, maka sebagian mereka pun melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh pimpinan pasukan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada mereka, saluh li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan kepadanya, kenapa dia melakukan hal itu? Maka ketika ditanyakan, maka dia menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra' biha. Sebab suratul Ikhlas menjelaskan tentang sifat Ar-Rahman, dan suratul Ikhlas itu adalah sifatul Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan aku senang membacanya. Maka ketika ucapan beliau ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, akhbiruh anna Allah taala yuhibbuh. Kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Kecintaan kamu kepadanya yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam al-jannah. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Berkata Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah taala, fadlul mu'awwidhatain. Keutamaan membaca al-mu'awwidhatain. Yang dimaksud al-mu'awwidhatain yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dua surah yang paling terakhir yang disebutkan dalam urutan mushaf Utsmani. An Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, suatu ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkata, ya Uqbah qul, wahai Uqbah ucapkan. Faqultu madza aqulu ya Rasulullah, maka aku pun bertanya, apa yang aku ucapkan wahai Rasulullah? Fasakata anni, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Thumma qala, kemudian setelah itu beliau berkata lagi, ya Uqbah qul, wahai Uqbah ucapkan. Qultu madza aqulu ya Rasulullah, kali yang kedua Uqbah kembali bertanya, apa yang aku ucapkan wahai Rasulullah? Fasakata anni, lalu beliau diam lagi dan tidak melanjutkan ucapannya. Faqultu, lalu aku pun berkata, Allahumma rdudhu alai, ya Allah ulangilah atasku, yani semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi itu kepadaku. Faqala ya Uqbah qul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berkata kepada Uqbah, wahai Uqbah katakan, ucapkan. Qultu madza aqulu ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Beliau membaca surah Al-Falaq. Faqara'tuha hatta ataitu ala akhiriha, maka aku pun membaca surah itu hingga selesai. Thumma qala qul, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, ucapkan. Qultu madza aqulu ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan wahai Rasulullah? Qala qul a'udzu birabbil falaq, ucapkanlah qul a'udzu birabbin nas. Nah, qul a'udzu birabbin nas. Faqara'tuha hatta ataitu ala akhiriha, maka aku pun membacanya hingga selesai.
Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalik. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca setelah itu, berkata setelah itu, ma sa'ala sa'ilun bimithlihima wa la ista'adha musta'idun bimithlihima. Tidaklah seorang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti permohonannya dengan membaca dua surah ini. Dan tidaklah seorang itu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti perlindungannya dengan membaca dua surah ini. Rawahu An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah taala. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan membaca dua surah ini. Bahwa dua surah ini adalah surah-surah yang terbaik bagi seorang yang hendak berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di mana seorang berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dialah Rabb yang menguasai falak. Dan di sana ada beberapa penafsiran para ulama dalam menjelaskan tentang falak. Dan di antara penafsiran falak ada yang mengatakan yaitu yang membelah biji-bijian sehingga tumbuh. Atau yang dimaksud falak yakni yang membelah kegelapan malam dengan munculnya fajar shadiq, yakni di waktu subuh. Dan ada penafsiran yang lainnya. Maka seorang berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan apa yang diciptakannya. Min syarri ma khalaq. Kejahatan apa saja. Kejahatan syaitan, kejahatan para tukang sihir, kejahatan hewan-hewan yang dikhawatirkan memudaratkan, kejahatan orang-orang hasad yang melemparkan hasadnya dengan ain. Demikian pula surah An-Nas, seorang berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin dan manusia yang mereka selalu memberikan waswas ke dalam hati-hati manusia. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, oleh karena itu kedua surah ini termasuk surah ruqyah yang dianjurkan bagi seorang apabila tertimpa sesuatu, apakah terkena gangguan jin atau gangguan sihir atau yang semisalnya, agar membaca dua surah ini. Dan surah ini, kedua surah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkenaan tentang kejadian yang beliau alami ketika beliau diganggu dengan sihirnya Labid bin al-Asam, seorang munafik sekutu Yahudi yang mencoba memudaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jenis sihir rabat al-marbut. Akan tetapi itu semua tidaklah memudaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya beberapa hari. Lalu setelah itu Jibril datang dan membawa kedua surah ini. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dan Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita dianjurkan membaca kedua surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan jadikan itu sebagai zikir pagi petang. Demikian pula zikir sesudah salat-salat yang wajib, zikir sebelum tidur. Dan ini semua berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya fadlul i'tisami bi kitabillah. Keutamaan berpegang teguh, komitmen dengan kitabullah.
Al-Qur'anul Karim. An Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Lalu beliau bersabda, abshiru abshiru, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Bukankah kalian telah mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anni rasulullah, yani wa anna muhammadar rasulullah? Qalu na'am. Para sahabat menjawab iya, yani kami telah mengucapkan dua kalimat syahadah. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna hadzal qur'ana sababun tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini adalah penyambung yang ujung yang satunya ada di tangan Allah. Yani ibaratnya seperti tali. Yang salah satu ujungnya ada di tangan Allah dan ujung yang satunya ada di tangan-tangan kalian. Jadi ibaratnya seperti tali yang akan menghubungkan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Maka penghubungnya itulah Al-Qur'anul Karim. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian dengannya. Fa innakum lan tadhillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Karena sesungguhnya kalian tidak akan tersesat dan kalian tidak akan binasa setelahnya selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abd bin Umaid dalam Al-Muntakhab, dan berkata Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Nah, perhatikan di dalam hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan Al-Qur'anul Karim ibaratnya seperti tali. Tali penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dan itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tali Allah adalah Al-Qur'an. Dan yang bersama Al-Qur'anul Karim adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ujungnya ada di tangan Allah dan ujung yang satunya ada di tangan-tangan kalian. Tentu apabila seorang hendak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menjadikan hubungannya tali tersebut. Fatamassaku bihi, berpegang dengan tali tersebut, yaitu berpegang dengan Al-Qur'anul Karim. Apabila kalian berpegang dengan Al-Qur'anul Karim, maka kalian tidak akan tersesat dan kalian tidak akan merasakan kebinasaan selamanya. Dan ini menunjukkan wajibnya bagi kaum muslimin, bahkan wajib bagi seluruh manusia, menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedomannya, bahwa tidak ada yang akan menyelamatkan mereka dan tidak akan ada yang akan menyampaikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya kecuali dengan berpegang dengan Al-Qur'anul Karim. Karena itulah talinya. Siapa yang tidak memegang talinya, maka dia akan binasa dan dia akan tersesat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innakum lan tadhillu wa lan tahliku. Kalian tidak akan tersesat dan kalian tidak akan binasa. Berarti apa? Sebaliknya, orang yang tidak berpegang dengan Al-Qur'anul Karim, tidak komitmen dengannya, ancamannya adalah ad-dhalalah wal halak. Kesesatan dan kebinasaan. Siapa yang menyimpang dari Al-Qur'an, menjauh dari petunjuk-petunjuk dan pedoman Al-Qur'anul Karim, maka dia pasti dan pasti akan tersesat.
Sebab tidak ada jalan yang lain kecuali melalui Al-Quran. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Batil orang yang mengatakan bahwa banyak jalan kebenaran. Orang-orang Nasara menempuh jalan melalui Injil, kemudian agama yang lain menempuh jalan melalui yang lainnya, kemudian agama yang lain pula menempuh jalan melalui jalan yang lainnya pula. Lalu mereka mengatakan bahwa semuanya sama, akan sampai kepada satu tujuan. Ini pemahaman yang batil. Sebab tali yang akan menghubungkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu, Al-Qur'anul Karim. Kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Oleh karena itu, perhatikan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebutkan kebenaran, selalu disebutkan dalam bentuk mufrad, bentuk tunggal. Namun ketika disebutkan kesesatan dan penyimpangan, maka disebutkan dalam bentuk jamak yang menunjukkan banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subulah." Wa la tattabi'u as-subulah. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Sirat disebutkan dalam bentuk tunggal, mufrad, jalan kebenaran. Namun ketika disebutkan jalan-jalan kesesatan, disebutkan dalam bentuk jamak, subul. Subul itu jamak dari sabil, yang menunjukkan bahwa jalan kesesatan itu sangat banyak sekali. Sangat banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cahaya kebenaran, maka disebutkan dalam bentuk mufrad, an-nur. Namun ketika disebutkan kesesatan, disebutkan dalam bentuk jamak, adz-dzulumat. Adz-dzulumat, kegelapan-kegelapan yang demikian banyak. Demikian pula hadis tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat, ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan, disebutkan jumlah yang demikian banyak, 72 golongan yang tersesat dari kalangan umat ini. Hanya satu yang selamat, illa firqatan wahidah, hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka ini semua menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada jalan keselamatan dan tidak akan ada jalan yang akan menyambungkan seorang hamba untuk meraih keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an Karim. Kemudian yang berikutnya, fadlu tamassuki bis sunnah 'inda ghurbatil Islam. Keutamaan berpegang teguh dengan sunnah terkhusus pada saat terjadinya keterasingan Islam. Islam asing, bahkan asing di tengah-tengah umatnya, asing di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau dahulu Islam asing di tengah orang-orang kafir, sehingga Rasulullah alaihissalatu wassalam beliau memulai dakwahnya dengan penuh sabaran, satu demi satu masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian lama-kelamaan Islam semakin menyebar dan semakin banyak pengikut dan penolongnya. Namun pada zaman-zaman belakangan, termasuk pada zaman kita ini, Islam menjadi asing di tengah-tengah umatnya sendiri, asing di tengah-tengah kaum muslimin, di mana seorang yang berpegang teguh dengan Islam, yang komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terasingkan, dianggap sebagai sesuatu yang aneh, dianggap penyimpang, dianggap jauh dari kebenaran, padahal itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, min asyrati sa'ati ay yaqilla al-ilm wa yadhhara al-jahl. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu semakin berkurang sementara kejahilan semakin merebak.
semakin merajalela. Demikian banyak kaum muslimin tidak lagi peduli dengan agamanya, kecuali sekedar mereka menyangka bahwa Islam itu ya sudah apa yang didapatkan dari orang tuanya. Nah, apa yang didapatkan dari orang tuanya itulah, tanpa peduli dia untuk mempelajari Islam. Ada lagi yang menyangka bahwa Islam itu ya, ada yang berusaha mencocokkan Islam itu Isya, subuh, zuhur itu dielkan lohor, asar, maghrib. Nah, tebak-tebakan. Nah, jadi apa katanya? Sudah kalau seorang mengerjakan Isya, subuh, lohor, zuhur, lohor, mereka mengatakan lohor, asar, maghrib, sudah Islam sempurna. Islam sempurna. Nah, lalu dikemanakan itu cabang-cabang keimanan yang lain? Nah, dikemanakan syariat-syariat yang lainnya? Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Islam ini agama yang sempurna, membahas seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan dalam agama dibahas dalam Islam. Bahkan dalam urusan-urusan dunia kita pun telah dibahas di dalam Islam. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tatkala muncul seorang yang semangat untuk menjalankan agamanya, dia belajar. Setelah itu dia mengetahui sunnah, dia mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Lalu dia mengamalkannya, dia akan menjadi asing di tengah-tengah kaum muslim itu sendiri. Ya, kalau mereka berusaha untuk mencari tahu dan setelah tahu berpegang teguh pula dengannya, alhamdulillah. Akan tapi tidak sedikit di antara mereka yang menghadapinya dengan permusuhan, tuduhan dengan berbagai macam tuduhan, kesesatan dan yang lain sebagainya, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan muncul satu masa Islam ini dalam keadaan gurbah, dalam keterasingan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban. Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Asing di tengah manusia. Wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba, dan akan kembali lagi menjadi asing. Maka bergembiralah bagi orang-orang yang gharib itu, orang-orang yang asing itu, orang-orang yang senantiasa komitmen dengan Islamnya. Tuba, ya, dalam beberapa riwayat yang disahihkan oleh para ulama bahwa tuba itu adalah syajarah, pohon di dalam surga yang akan diberikan pada seorang hamba, yang apabila seorang berjalan di bawah teduhnya pohon tersebut, dia berjalan sejauh 500 tahun tidak akan terputus teduhannya pohon itu. Ya. Jadi jangan dibayangkan pohon itu ya ini seperti pohon beringin. Pohon beringin berjalan berapa detik kita sudah keluar dari teduhannya, dari naungannya. Tapi ini seorang berjalan 500 tahun dalam keadaan dia masih berada di bawah naungan pohon tersebut. Jadi enggak bisa dibayangkan gimana besarnya itu dan gimana luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan didapatkan oleh ghuraba, orang-orang asing itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila manil ghuraba. Dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, siapakah itu para ghuraba? Siapakah itu orang-orang yang asing? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia dalam keadaan rusak. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah
al-ahadits as-sahihah. Maka di dalam hadis ini, hadis Sahal bin Sa'ad menjelaskan pada kita siapa yang dimaksud orang-orang asing itu. Para ghuraba itu. Yaitu mereka al-muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Perbaikan dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada umat ini kebenaran. Mengembalikan umat ini kembali kepada al-haq. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dipimpin di baris terdepan dari para muslihun ini, mereka adalah mujaddidun, para pembaharu dari kalangan umat ini, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallah yab'atsu 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha amra diniha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu memunculkan pada setiap penghujung 100 tahun dalam hitungan Hijriyah. Dalam setiap penghujung 100 tahun akan ada orang-orang yang senantiasa melakukan pembaharuan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang dimaksud pembaharuan yaitu mengembalikan manusia agar mereka mengerti dan mengenal agamanya, mengenal tentang hidayah, mengenal tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya mereka lupa dan mereka lalai darinya. Nah, seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, sepakat para ulama bahwa beliau termasuk di antara mujaddidin. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya dan yang berikutnya seterusnya dari para ulama sampai zaman kita sekarang ini. Dan di antara para mujaddid dari kalangan umat ini pada zaman kita seperti Al-Allamah Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Mereka adalah mujaddidun. Maka dengan ilmu mereka menyebarkan kebenaran, menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak dari kalangan umat ini mendapatkan hidayah melalui pendidikan mereka secara langsung atau secara tidak langsung melalui buku-buku beliau. Demikian pula kaset-kaset ceramah-ceramah beliau yang direkam yang sampai ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa al-islah, melakukan perbaikan, yaitu dengan syariat, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka itulah ghuraba. Riwayat Sahal bin Sa'ad ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sangat penting sekali. Sebab ada sebagian memahami bahwa yang dimaksud al-ghuraba yaitu seorang aneh, selalu bertingkah aneh, harus aneh di hadapan masyarakat, sehingga mereka sering melakukan hal-hal yang sifatnya aneh. Ini keliru. Ya. Misalnya kalau berpuasa, pemerintah menetapkan hari Rabu misalnya, mereka hari Senin sudah lebih dahulu puasa. Nah, kenapa tidak mengikuti pemerintah? Ya, badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Ya, wajar, Islam itu aneh. Ya. Nah, Islam itu asing sehingga sedikit pengikutnya. Maka ini pemahaman yang batil. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-ghuraba al-muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan orang-orang yang melakukan perbaikan ini berbeda keadaannya dari generasi ke generasi. Berbeda keadaannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang-kadang di satu daerah sendirian, satu orang. Ya, akan tapi dia melakukan perbaikan. Dia komitmen dengan sunnah. Dia berusaha mengajak umat untuk komitmen dengan kebenaran. Maka dia muslih dan dia gharib. Dan terkadang pula di satu tempat jumlah mereka lebih banyak misalnya, ya. Bukan berarti jumlah mereka yang banyak menghilangkan
sifat mereka sebagai ghuraba. Menghilangkan sifat mereka sebagai ghuraba. Berapapun jumlah mereka. Namun apabila mereka termasuk di antara muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan, ketika manusia dalam keadaan rusak, maka mereka itulah ghuraba. Maka mereka itulah ghuraba. Sebab ahlul haq dalam setiap zaman, meskipun jumlah mereka yakni cukup banyak, namun dibandingkan dengan orang-orang yang tersesat, tentu kesesatan lebih banyak lagi. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila engkau menuruti kebanyakan orang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, hafizahullah taala, fa hayya hala bi minhajin nubuwah. Maka hendaknya kalian, datanglah kalian, kemarilah kalian untuk berpegang dengan manhajnya Nabi. La syarqiyyah wala gharbiyah. Jangan kalian ke timur, jangan kalian ke barat dalam mengamalkan Islam. La bid'iyyah wala hizbiyyah wala ikhwaniyah wala sururiyah. Dan jangan kalian melakukan perbuatan bid'ah, jangan kalian masuk ke dalam hizbiyah, jangan kalian mengikuti manhaj ikhwaniyah atau manhaj sururiyah atau tablighiyah atau yang lainnya. Manhaj-manhaj yang menyimpang, yang sesat, yang jauh dari manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal sunnatun nabawiyah. Akan tetapi hendaknya kalian berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atharun salafiyah, dan jejak-jejak salafus salih. Wa da'watun rabbaniyah, dan dakwah yang sumbernya berasal dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada hamba-hambanya, yang dipimpin oleh para nabi dan rasul, kemudian setelah itu diikuti oleh para ulama rabbaniyun yang senantiasa mendidik umat ini kepada kebenaran. Tasilu bi ahliya ila kulli rutabil aliyah, maka engkau akan sampai bersama dengan orang-orang yang berpegang dengan kebenaran itu sampai kepada tingkatan-tingkatan yang tinggi dan kedudukan yang tinggi, yang mulia. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang hendaknya menjadi pegangan kita. Kapan saja dan di mana saja berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang dengan athar salafiyah. Berpegang dengan athar salafiyah. Selalu mencocokkan apa yang kita amalkan kepada mereka. Oleh karena itu, di antara ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, setiap mereka mengamalkan satu amalan selalu berlandaskan dalil. Mau mengamalkan salat, dari satu gerakan menuju gerakan yang lain, dalil. Berdiri ini apa dalilnya? Bersedekap apa dalilnya? Rukuknya seperti ini sifatnya, apa dalilnya? Bangkit dari rukuk seperti ini sifatnya, apa dalilnya? Apa hujahnya? Nah, sehingga mereka berusaha untuk terus mengikuti dan mencocokkan apa yang mereka amalkan kepada apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama ussalaf. Dan inilah yang menyebabkan bencinya mereka-mereka yang tidak senang dengan orang-orang yang suka berpegang dengan dalil. Kadang-kadang mereka dari ahlul bid'ah, ketidakmampuan mereka untuk membantah hujah-hujah ahlus sunnah terkadang dengan cibiran, cemoohan, ejekan. Maaf. Misalnya kadang-kadang mereka mengejek ahlus sunnah, kadang mereka mendatangkan seabrek dalil katanya, sekeranjang dalil yang mereka sebutkan. Nah, atau dengan kalimat-kalimat yang intinya sindiran, atau mencela. Dalam keadaan seorang berusaha untuk berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilecehkan. Nah, lalu kemudian kita melihat, subhanallah, orang-orang yang seperti ini, mereka yang intima kepada hizbiyah, berafiliasi kepada hizbiyah atau kepada kelompok tertentu, jamaah tertentu, subhanallah, mereka dilemahkan untuk berhujjah dengan dalil-dalil.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ayathumul ahadits ay yahfazuha. Melemahkan mereka dari hadis-hadis untuk mereka hafal. Sehingga kalau mereka pun berhujjah paling-paling ya dengan akal, dengan ra'yu, dengan pandangan sepanjang pengetahuan saya, ya, menurut perasaan saya, menurut ya perjalanan spiritual saya dan seterusnya, jauh dari petunjuk kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru yang harus dibiasakan kaum muslimin ini tidak terlalu banyak berbicara. Kalau urusan berbicara, terlalu banyak orang pandai berbicara, iya kan? Terlalu banyak. Sekedar seorang pandai berorasi, kemudian dia menjadi seorang alim. Sekedar ketika dia berada di atas mimbar menggebu-gebu, ya, sehingga mimbarnya itu sampai bergoyang kalau dia berceramah atau berpidato. Tidak cukup, ma'asyiral rahimakumullah. Umat ini butuh bimbingan, butuh arahan kembali kepada al-haq, kembali kepada syariah. Tidak cukup dengan aqawil, ucapan-ucapan. Kadang-kadang berita koran dimasukkan dalam ceramah, dalam pengajian. Apa yang dibaca di pagi hari jadi pembahasan dalam khutbah Jumat. Nah, apa yang dibaca di internet jadi pembahasan di malam hari dalam ceramah-ceramahnya. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, kita perhatikan demikian banyak para khutbah sangat jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara pengakuan mereka juga, kita tidak mengingkari, mereka juga mengaku bahwa kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan tidak sedikit dan mereka juga mengatakan, ya kita juga berpegang dengan athar para sahabat. Nah, meskipun mereka mengingkari istilah salafiyah dan istilah seorang mengatakan salafi yang menisbatkan diri kepada salaf saleh, mereka mengingkari. Namun secara umum berpegang dengan Al-Quran Sunnah mereka tidak mengingkari. Ya. Nah, dan berpegang kepada apa yang datang dari para sahabat juga secara ucapan mereka tidak mengingkari. Namun secara aplikasi, kenyataan, subhanallah, sangat jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh misal, ya. Sebagian mereka atau bahkan seluruhnya orang-orang zaman sekarang yang berpemikiran khawarij, atau biasanya mereka disebut dengan teroris, ya. Yang lebih tepat dengan istilah syar'i dengan penyebutan khawarij, yang pemikirannya pemikiran khawarij yang sangat mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, ya. Semacam Abu Bakar Ba'asyir, Halawi Ma'mun, Abu Jibril dan yang semisal mereka. Kalau dikatakan berpegang pada Al-Quran Sunnah, jelas mereka juga mengatakan itu. Kalau dikatakan bahwa kita harus berpegang dengan athar salafus saleh, mereka juga akan mengatakan seperti itu. Kami juga berpegang, ya. Bahkan kalau sudah tersudutkan, ya, mereka juga kadang-kadang mengatakan kami juga salafiyun, ya, meskipun biasanya istilah ini berat bagi sebagian mereka. Mereka hanya menggunakannya dalam saat-saat tertentu untuk mendukung dan bikin syubhat di tengah kaum muslimin, di tengah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tapi dalam aplikasinya, dalam penerapannya sangat jauh dari kebenaran. Ya. Ketika kita datang kepada salah satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum al-kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir. Lalu mereka yang berpemikiran khawarij, mereka mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kafirnya setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kafir apa? Ya kafir keluar dari Islam. Murtad, siapa saja. Maka dibangun di atas pemahaman ini, siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, kafir, murtad, tidak ada tafsir, tidak ada rincian dalam hal ini. Kafir, murtad. Oleh karena itu wajar
dengan pemahaman yang dibangun di atas pemikiran ini, mereka mengkafirkan presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, ya, dan seterusnya. Nah, dan mungkin saja akan dibangun di atas pemahaman tersebut bahwa siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka mereka juga kafir. Man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Yang tidak mengkafirkan mereka, maka mereka kafir. Maka tidak sedikit di antara mereka yang mengkafirkan ahlus sunnah, ya, menghalalkan darahnya, sampai kepada tingkatan seperti itu. Bagi siapa yang mengikuti pemikiran ini, lalu di mana mereka dengan pemahaman para ulama salaf? Setiap kita membuka kitab-kitab tafsir, mereka selalu menukilkan perkataan para sahabat, para ulama salaf yang menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Seperti ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan, "Laisa huwal kufrul ladzi tadhhabuna ilaihi." Bukan yang dimaksud kekufuran di dalam ayat ini adalah kufuran yang kalian fahami. Innama huwa kufrun duna kufrin. Namun yang dimaksud adalah kekufuran, namun di bawah kekufuran, tingkatan kekufuran mengeluarkan dari Islam. Ini kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada tingkatan-tingkatannya, ada klasifikasinya. Ada yang menyebabkan keluar dari Islam, ada pula yang tidak. Maka menyikapi secara umum, ini pemahaman Khawarij, takfir. Dan kadang-kadang mereka mencomot, ya, ingin menampakkan bahwa mereka juga mengambil riwayat-riwayat dari atharus salaf saleh. Akhirnya mereka berusaha mengambil riwayat-riwayat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Begitulah kondisi mereka. Orang-orang yang tidak mengerti, ma'asyiral rahimakumullah, sangat mudah terbawa, ya. Apalagi dengan bahasa semangat memperjuangkan Islam, apalagi dengan bahasa jihad, yang tidak berniat jihad itu munafik, mati di atas cabang dari kemunafikan, mata ala syu'ban minan nifaq. Akhirnya seorang jadi ketakutan, ya, dan menganggap inilah kebenaran. Ini bagi seorang yang tidak mengerti. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini kita kembalikan para ulama rabbaniyin yang akan membimbing umat ini kepada kebenaran. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu beliau berkata, hafizahullah taala, istafallah li malaikatihi ahabbal kalam ilai fahris ala dhalik. Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk malaikatnya ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah kamu untuk mengamalkan ucapan yang paling dicintai Allah itu. Ini pada poin ini beliau akan menyebutkan apa sih ucapan yang Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan ucapan itu, dan Allah menjadikan ucapan tersebut menjadi pilihan para malaikat, sehingga mereka berzikir pada Allah dengan mengucapkan apa yang telah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rawa Muslimun an Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul kalami afdal? Ucapan apakah yang paling afdal, yang paling utama? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi, yaitu ucapan yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya atau kepada hamba-hambanya, subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah. Termasuk pula di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani khafifatan fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan dengan lisan, namun sangat berat dalam timbangan dan sangat dicintai Ar-Rahman, subhanallahil azim dan subhanallahi wa bihamdihi. Wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'.
Ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidaklah memudaratkan kamu dengan yang mana kamu memulai dengannya. Maksudnya penyebutan ini subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar tidak harus berurutan seperti itu. Yang mana saja yang kamu mulai dengannya tidak mengapa. Dahulukanlah Allahu akbar, kemudian alhamdulillah, subhanallah, kemudian la ilaha illallah, silahkan. Nah, yang jelas ini adalah kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala Al-Qurtubi rahimahullah fil Mufhim 'inda hadis Abi Dzar. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam Mufhimnya, beliau mensyarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis yang telah kita sebutkan. Yang pertama, apa yang menjadi pilihan Allah kepada para malaikatnya atau hamba-hambanya, subhanallahi wa bihamdih. Kata beliau, hadzal hadits yu'ariduhu qauluhu fi hadits Abi Hurairah al-mutaqaddim fi fadl at-tahlil. Hadis ini secara zahir menunjukkan bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang sebelumnya yang menjelaskan tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Disebutkan dalam riwayat tersebut, walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Dan tidak seorang pun yang mampu mendatangkan yang lebih afdal dari apa yang dia datangkan, dia amalkan, kecuali seseorang yang mengamalkan lebih dari apa yang dia amalkan, yaitu la ilaha illallah. Wa qauluhu, demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama yang aku ucapkan, demikian pula para nabi dari sebelumku, adalah ucapan la ilaha illallah. Hadis Abu Dzar mengatakan yang paling dicintai Allah subhanallahi wa bihamdihi. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kelihatannya kok bertentangan. Ya. Adapun hadis Samurah bin Jundab memang disebutkan secara umum yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak peduli yang mana saja kamu mulai, silakan. Tapi hadis Abu Dzar dan hadis Abu Hurairah sama-sama menyebutkan yang paling afdal, yang menjadi pilihan Allah. Gimana cara mengkompromikan riwayat-riwayat ini? Nah ini. Wa bayanu dzalika, penjelasan tentang hal itu, anna ma'na subhanallah al-bara'atu lahu min kullin naqais. Bahwa makna subhanallah adalah pernyataan berlepas diri, ya, yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kekurangan. Wa tanzih amma la yaliqu bi jalali, dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa saja yang tidak selayaknya disandarkan, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min jumlatiha tanzihuhu 'ani syuraka wal andad, dan termasuk pula di antara bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala adalah mensucikan Allah dari berbagai sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan. Wa hadza makna la ilaha illallah, dan itulah makna la ilaha illallah. Jadi kita melihat kesesuaian antara kedua lafaz ini, subhanallah, la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah, kandungan la ilaha illallah itu sudah termasuk dalam ucapan subhanallah. Ini yang beliau maksudkan. Wa hadza madlulul lafdh min jihati mutabaqatihi, dan ini penunjukan lafaz ditinjau dari kesesuaian makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah dengan subhanallah. Walamma wajaba tanzihuhu an sifatin naqsi lazima ittisafuhu bi sifatil kamal. Tatkala wajib Allah itu disucikan dari setiap sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan, maka mengharuskan disifatkannya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaan.
Ya. Kalau Allah itu tidak punya kekurangan berarti apa? Menunjukkan kesempurnaan. Illa wasitata bainahuma, karena tidak ada perantara di antara keduanya. Kalau tidak kurang berarti sempurna. Tidak ada kekurangan berarti menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiyal mu'abbaru anha bilhamdulillah. Ya, dan yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah terdapat pada ungkapan alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-puji yang sempurna. Thumma lamma nuziha an sifatin naqsi wattasafa bi sifatil kamali wajabat lahul 'azamatu wal jalal. Maka tatkala Allah itu disucikan, dibersihkan dari sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan, dan Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, sehingga wajib untuk diagungkan dan dimuliakan. Wa hadza makna Allahu Akbar, dan ini adalah makna dari ucapan Allahu Akbar. Sehingga kita melihat kesesuaian setiap lafaz ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu saling sejalan. Ya. Faman nataqa bi jami'iha faqad dzakara Allah taala bi ahabbil kalam ila Allah lafzan wa ma'nan. Maka siapa saja yang mengucapkan seluruhnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka sungguh dia telah menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dengan ucapan yang paling dicintai Allah, baik secara lafaznya ini dicintai Allah, demikian pula makna dan kandungannya sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyekutui Allah, yang menyertai Allah dalam sifat-sifat itu, sehingga hanya Allah yang wajib untuk disembah dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Ini semua terkandung pada keempat kalimat ini. Wa man nataqa bi ahadiha faqad dzakara Allah bi ba'dhi ahabbil kalam nutqan. Maka barang siapa yang mengucapkan salah satunya, apakah dia mengucapkan subhanallah atau mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, mengucapkan salah satunya, kata beliau, maka sungguh dia telah berzikir kepada Allah dengan sebahagian ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa bi jami'iha ma'nan min jihatil luzum alladhi dzakarnahu, dan demikian pula yang menunjukkan seluruhnya secara makna, ya, secara makna. Yani dia telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dari sisi makna, dari sisi kelaziman seperti apa yang kita sebutkan. Misalnya seorang ketika menyebutkan subhanallah, kalau dia mengatakan subhanallah berarti dia berzikir kepada Allah dengan sebahagian zikir-zikir yang paling dicintai Allah secara lafaz. Namun secara makna dia menyebutkan salah satu dari zikir-zikir tersebut, ya. Ketika dia menyebutkan subhanallah, sudah terkandung padanya makna la ilaha illallah, Allahu akbar, dan alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah, dia berzikir kepada Allah dengan sebagian zikir yang paling dicintai Allah secara lafaz. Namun secara makna, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, sudah terkandung di dalamnya makna la ilaha illallah, makna subhanallah, makna Allahu akbar, dan begitu seterusnya. Ya. Ini yang beliau maksudkan. Fatadabbar hadhihi at-tariqah fa inna hasanah. Maka pahamilah metode ini, cara ini. Maka ini adalah cara yang baik sekali. Artinya untuk mengkompromikan riwayat-riwayat yang ada, bahwa tidak ada saling kontradiksi antara riwayat-riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau mengatakan subhanallah itu paling afdal, terkadang beliau mengatakan la ilaha illallah itu lebih afdal. Tidak jadi masalah, tidak ada pertentangan. Dan terkadang beliau menggabungkan seluruhnya. Yang paling dicintai Allah adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa biha yartafi'u at-ta'arudu al-mutawahhamu baina tilka al-ahadits wallahu ta'ala a'lam. Maka dengan hal ini jika kita memahami, maka terangkatlah, ya, persangkaan kontradiksi antara hadis-hadis tersebut, wallahu ta'ala a'lam. Wa lam ajid fi kalamil masyayikh ma yuqni' wa qad istakhartu Allah fi ma dzakartuhu.
Kata beliau Al-Qurtubi, dan saya tidak mendapati dari ucapan para masyayikh yang memuaskan seperti yang beliau sebutkan ini, dan aku telah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk milih apa yang aku sebutkan ini, bahwa tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut, namun yang ada adalah mengkompromikan riwayat-riwayat itu antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya, al-musabaqatu ilal ibadah indal fitan. Al-musabaqah ilal ibadah indal fitan. Berlomba-lomba untuk segera beribadah ketika munculnya fitnah. Fitnah yang merajalela. Baik fitnatus syahwat, fitnatus syubuhat. Dan fitnah itu ma'asyal ikhwah rahimakumullah, semakin bertambah hari, semakin bertambah fitnah. Apalagi di zaman-zaman mendekati hari kiamat, semakin bertambah fitnah, ya, yang disertai dengan munculnya fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Dajjal. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Seorang yang beribadah dalam kondisi fitnah ini punya keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah dalam masa-masa fitnah kedudukannya seperti orang yang berhijrah menuju kepadaku. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, maka ini menunjukkan keutamaan beribadah dalam kondisi-kondisi fitnah. Dan fitnah itu semakin bertambah, ma'asyarul rahimakumullah. Pada zaman kita sekarang ini zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah kedudukan. Belum lagi fitnah pemikiran-pemikiran yang rancu, yang sesat, yang semakin menjauhkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung-hitung al-firaqud dhallah, kelompok-kelompok yang sesat di Indonesia saja ini subhanallah demikian banyak, ya. Demikian banyak. Yang mengaku nabi saja sudah berapa banyak yang mengaku nabi. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Nah, berbagai macam aliran. Ada yang bertahan sampai sekarang, ada yang sebentar muncul terus tenggelam. Ada lagi muncul tenggelam, muncul tenggelam. Ini sudah sekian banyak di Indonesia ini. Ya, pemikiran-pemikiran sesat itu. Dan itu fitnah. Harta itu fitnah. Kedudukan itu fitnah. Apabila seorang tidak berpandai-pandai memanfaatkan harta yang dia miliki, kalau dia punya kedudukan tidak berpandai-pandai dengan kedudukannya, waliyadzubillah, akan demikian mudah tergelincir. Maka seorang yang beribadah dalam kondisi fitnah itu, maka kedudukan sangat besar sekali, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yakni asy-syekh hafizahullah, al-fitan tu'mi 'anil haqq. Fitnah-fitnah itu menyebabkan seorang buta dari kebenaran. Wa tusim, dan membuat orang tuli. Wa tasriful qulub, dan menyimpangkan hati-hati manusia. Wa tudhilul uqul wa tushghilul bal. Ya. Dan akan melalaikan akal-akal. Dan akan menyibukkan, ya, pemikiran. Fa'a'zamu dawa'in laha al-iqbalu ala ibadatillah alladhi biyadihi al-umur kafatan. Maka kata beliau, obat yang paling mujarrab, obat yang paling bermanfaat dalam kondisi fitnah itu adalah memfokuskan diri untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya lah segala urusan secara menyeluruh, beribadah secara menyeluruh, wa islahul ahwal, dan memperbaiki kondisi-kondisi kita. Istiqamah di atas
al-haq. Wa hadzal iqbalu yahtaju ila sabrin 'azim. Dan fokus kepada ibadah ini sangat dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi, kesabaran yang besar. Walihada arsyada Rasul sallallahu alaihi wasallam ila dzalika faqal, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk bersabar dalam menghadapi berbagai fitnah tersebut dengan ibadah. Maka beliau mengatakan, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, wala man ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Beliau mengucapkan itu sampai 3 kali. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang diberi cobaan lalu dia bersabar, maka dialah yang meraih kemenangan dan kesuksesan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, dan dihasankan oleh Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah taala. Kata beliau, yang dimaksud fawaha ay fa'ajaban lahu kaifa sabar. Sungguh menakjubkan, kenapa kok dia bisa bersabar? Lianna katsiran minan nasi yanharuna 'indal fitan. Sebab mayoritas manusia ketika muncul fitnah maka mereka sangat mudah sekali larut. Nah, sangat mudah sekali mengikuti fitnah itu. Maka yang dalam kondisi-kondisi fitnah itu, ma'asyiral muslim rahimakumullah, semakin seorang jauh dari fitnah, maka semakin selamat dia. Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Akan muncul fitnah, orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari. Yani menuju fitnah. Kalau dia duduk kan istirahat. Dia tidak mengikuti fitnah itu. Yani semakin dia menjauh dari fitnah, semakin afdal. Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Ya, akan muncul satu masa di mana harta terbaik seorang muslim adalah kambing yang dia mengembalanya naik ke atas bukit, turun ke lembah, dan dia menjauhkan diri dari manusia dari fitnah-fitnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari berbagai macam fitnah yang zahir dan yang batin. Dan sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.